Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Cek TKP. Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai merazia 2 tempat hiburan malam yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari razia tersebut terdapat 9 orang pengunjung positif narkoba serta ditemukan ratusan botol minuman keras yang diduga menggunakan pita cukai palsu. Razia tempat hiburan malam yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara dilaksanakan tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai pada Minggu dini hari. Razia dilakukan dengan pemeriksaan dan tes narkoba menggunakan sampel urin kepada pengunjung, pegawai dan petugas keamanan yang berjaga di tempat hiburan malam. Tidak hanya satu tempat hiburan malam, tim gabungan Ditipit Narkoba Bareskrim Polri dan Bea Cukai kembali merazia satu lagi tempat hiburan malam. Di lokasi kedua, 9 orang diamankan karena dari hasil pemeriksaan urin diketahui positif menggunakan kokain, morfin, metafetamin, dan THC. Selain mengamankan 9 orang yang terindikasi positif menggunakan narkoba, sebanyak 505 botol minuman keras yang diduga menggunakan pita cukai palsu juga ikut disita. Kasubdit 1 Ditipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Polisi Jen Calvin Simanjuntak mengatakan, pihaknya juga menemukan barang bukti narkoba. Namun temuan tersebut masih didalami untuk mengetahui apakah merupakan psikotropika atau obat keras. Kembali tim gabungan Direktorat Narkoba Bareskrim Polri dengan Bea Cukai melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan yang dilakukan malam tadi dan baru selesai pagi ini sekitar jam 6 pagi, itu di bilangan PIK. Di bilangan PIK kita melakukan di 2 tempat. 2 tempat ini kita lakukan bergantian. Secara keseluruhan, temuan-temuan yang kami dapati adalah keseluruhannya ada 9 pengunjung yang positif menggunakan narkotika berbagai macam jenis di situ. Ada kokain, ada morfin, ada metamfetamin, ada amfetamin, ada THC. Kemudian di salah satu tempat kami menemukan setidaknya ada 6 butir, tetapi masih pendalaman apakah ini narkotika, psikotropika atau obat keras di 4 table ataupun 4 sofa. Namun ada 1 klip serbuk yang sudah kita kumpulkan, itu juga masih pendalaman, dan kebetulan di sofa itu pengunjungnya hasil cek urinnya itu positif kokain dan morfin. Jadi ini perlu pendalaman. Semua barang bukti itu akan kita bawakan ke laboratorium forensik pagi hari ini. Kemudian temuan kedua, setidaknya ada 505 botol hasil pengecekan teman-teman dari Bea Cukai. Saya ulangi, 505 botol diduga menggunakan pita cukai palsu, dan ada beberapa juga yang tanpa cukai. Jadi khusus untuk yang 505 botol ini masih perlu dilakukan verifikasi ulang oleh tim Bea Cukai. Razia tempat hiburan malam akan terus dilakukan tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri sebagai upaya memutus rantai peredaran narkoba dan mencegah digunakan sebagai transaksi narkoba. Tim Ditipit Narkoba Bareskrim Polri melaporkan untuk Polri TV. Polda Sumatera Utara menggerebek dan menghancurkan gubuk yang menjadi tempat transaksi di narkoba dan judi di sepanjang Jalan Medan Brastagi. 3 orang pelaku turut diamankan saat penggerebekan tersebut bersama barang bukti narkoba. Polda Sumatera Utara menggerebek dan menghancurkan gubuk yang menjadi tempat transaksi narkoba dan judi di sepanjang Jalan Medan Brastagi, Sibolangit, Deli Serdang pada Sabtu 2 Desember lalu. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan ada puluhan gubuk di 3 lokasi berbeda yang dihancurkan.
Lokasi pertama adalah di Jalan Jamin Ginting, Bandar Baru. Dari lokasi itu, petugas mengamankan 3 orang pelaku yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 orang perempuan beserta barang bukti 7 gram sabu. Kemudian lokasi kedua dan ketiga yang disisir oleh petugas yakni di perbatasan Deli Serdang Karo. Di 2 lokasi tersebut petugas menemukan sejumlah gubuk transaksi narkoba dan juga judi, namun tidak ada pelaku yang diamankan dari kedua lokasi ini. Ketiga pelaku yang diamankan dari lokasi bersama barang bukti narkoba kemudian dibawa untuk proses lebih lanjut di Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Seorang supir di salah satu perusahaan peternakan dilaporkan ke polisi oleh pemilik perusahaan karena terbukti melakukan penyelewengan keuangan perusahaan tempatnya bekerja. Akibatnya, pelaku terpaksa diamankan oleh tim Opsnal Polsek Sandubaya. Seorang sopir perusahaan diamankan tim Opsnal Polsek Sandubaya karena terbukti melakukan penyelewengan keuangan perusahaan tempat ia bekerja. Berdasarkan laporan yang disampaikan korban, serta keterangan para saksi, pelaku akhirnya berhasil diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Dari keterangan pelaku, ia terpaksa melakukan hal itu untuk menyelesaikan utangnya. Namun sebelum membayar utang, pelaku menggunakan keuangan perusahaan tersebut untuk bermain judi online. Harapannya sia-sia karena pelaku kalah dan nasibnya tidak beruntung hingga semua uang tersebut habis. Karena dia karyawan dari salah satu UMKM yang usaha kecil lah, yang motor, kemudian tersangka menyalahgunakan, dipercayakan untuk melakukan tagihan ada sekitar 9 faktur ya, 9 faktur tagihan yang digunakan menghasilkan kerugian sekitar 17 juta bagi perusahaan dan uangnya digunakan untuk main judi dengan tujuannya untuk membayar hutang. Uang kegelapan sebenarnya mau digunakan untuk membayar hutang, tapi dilipat gandakan melalui judi. Saat ini, pelaku harus kehilangan pekerjaan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 374 dan 372 KUH Pidana dengan ancaman 4 hingga 5 tahun penjara. Tim Humas Polresta Mataram melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Cek TKP hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Mentari Detanzil, terima kasih atas perhatian Anda, salam presisi.